Nasional Indonesia Raya dan Mars SDIT Rabbani Quran School. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arkan Maulana. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdii lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Arkan Maulana. Semoga dengan pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua di kelas 6 Gaza, tidak terasa ya, sudah 6 tahun aja kita di sini. Ini adalah akhir dari perjuangan kita bersama-sama. Melewati semua cerita, baik suka maupun duka. Kita pernah belajar, berlari, bermain, bercanda tawa bersama. Terkadang kita juga pernah merasakan rasa sedih, tetapi dengan adanya teman-teman yang menemani dan menyemangati kita di setiap langkah, dengan adanya guru yang ikut selalu menyemangati, ikut selalu menyemangati kami di setiap paginya, mewarnai hari-hari kami dengan senyumnya. Dia juga setia mengajarkan kami, walau kami sering membuat ulah, tetapi engkau tetap teguh menghadapi kami di setiap waktu. Tahukah engkau betapa bahagianya kami mendapatkan guru seperti kalian?
kami, anak-anak yang kau cintai. Dan terima kasih untuk semua jasamu selama ini. Terima kasih untuk semua warga sekolah yang telah menemani kami beberapa tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau boleh, ini kalau boleh ya. Kalau boleh jangan kata sambutan, kesan dan pesan saja gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit luas kita menyampaikan dan apa yang menjadi kesan kita itu selama menjadi orang tua di SDIT Rabbani Quran. Pertama, di awal kemunculannya SDIT Rabbani Quran School ini merupakan sebuah fenomena baru, memberikan warna baru di dunia pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya. Karena kita tahu bersama bahwa sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Kami sudah berkecimpung di dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah lebih 10 tahun. Tapi fenomena seperti ini itu tidak pernah kita jumpai. Nah, ketika di awal kemunculannya, saya pribadi melihat bahwa oh ini bagus ini, gitu ya. Konsepnya bagus, luar biasa dan lain sebagainya. Ya kita tahu Quran diambil oleh Bang Samsul. Kalau ada Pak Samsul mohon maaf ini. Quran diambil oleh Bang Samsul untuk dibaca di dalam masjid. Kami doakan SDIT Quran Rabbani School agar namanya makin melejit. Kami akhiri, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar wisudawan wisudawati. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kami wisudawan wisudawati SDIT Rabbani Quran School berjanji. Satu, senantiasa bertawakal kepada Allah. Dengan menjalankan syariat yang diperintahkan. Dan menjunjung tinggi kedisiplinan dalam beribadah. Dua, senantiasa mengenalkan ilmu. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tiga, berbakti kepada orang tua dan guru. Bersikap santun serta senantiasa menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Empat, senantiasa cinta terhadap tanah air.
nama baik Lembaga Pendidikan SDIT Rabbani Quran School. Blank PD 4 Juni 2022. Atas nama wisudawan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Fatian selaku perwakilan dari kelas 6 Gaza.
merupakan identitas yang sangat melekat pada diri Ananda. Ketika ada orang lain yang menyapa, Ananda selalu menghadirkan senyuman di awal. Dia juga ada yang sopan, menyukai kenalan, patuh sehingga disenangi oleh semua kalangan. Ananda memiliki keinginan belajar dan mampu mencetak prestasi serta menjadi teladan bagi teman-temannya. Hobi Fabian adalah bermain bola dan berenang. Harapan orang tua ingin Fabian menjadi anak yang mampu menerima sukses dunia dan akhirat. Memiliki hafalan 1,5 juz. Ananda bercita-cita ingin menjadi arsitek karena ingin membangun masjid dan rumah untuk orang tua. Furman Khairul Azam, akrab disapa dengan nama Azam, lahir di Suso tanggal 21 Juni 2010. Putra tunggal dari Bapak Bambang Krisman dan Ibu Jutsi Mawaddah. Limpahan kasih sayang yang begitu besar diterima Azam sepenuhnya dari orang tua, dikarenakan anak satu-satunya di dalam keluarga. Sikap loyalitas yang tinggi melekat pada diri Azam. Dia suka membantu sahabatnya yang sedang berada dalam kesusahan. Dengan adanya sikap setia kawan ini, membuat temannya betah berteman baik dengan Azam. Azam juga merupakan anak yang selalu berkata jujur dan apa adanya. Ananda Azam juga memiliki hobi membaca, sehingga membuatnya suka mengoleksi berbagai macam buku. Harapan orang tua telah menginginkan Azam menjadi anak yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Dan senang dipanggil dengan nama Darzi, lahir di Papatuan 5 Februari 2001. Putra dari Bapak Ikhwan Aryan S.A.G. dan Ibu Yasin Serena S.P.D. Anak pertama dari 3 bersaudara. Dengan sikapnya yang berwibawa, Ananda dan Darzi selalu lekat dengan jiwa kepemimpinannya. Coba cium lagi ya, Bang. Ananda juga memiliki fisik yang kuat, sehingga selalu aktif di berbagai bidang olahraga. Ketika belajar, Ananda merasa nyaman dan fokus dengan suasana yang tenang. Ananda memiliki hobi bermain bola. Orang tua Darzi menaruh harapan besar terhadapnya agar ia menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, serta bahagia dunia akhirat. Memiliki hafalan 1 juz. Setelah besar nanti, Ananda Darzi ingin menjadi seorang yang hafiz Quran. Habib Al-Ghani Putra Siregar, akrab disapa dengan nama Habib, lahir di Tapak Tuan tanggal 27 Desember 2009. Putra dari Bapak Ibtu Mahdian Siregar MA dan Ibu Ernalisa STRK, anak kedua dari 2 bersaudara. Habib memiliki sikap yang setia kawan dan loyal, sehingga membuat Habib menjadi anak yang identik dengan rasa kepedulian dan kasih sayang yang sangat tinggi. Selain itu, Habib memiliki potensi dalam berbahasa Inggris. Ananda suka berolahraga
membela agama Allah dan berhasil di dunia dan akhirat. Memiliki hafalan 4 juz. Ananda Ahmad menyukai dan menyayangi kucing. Ananda mempunyai hobi berenang dan bercita-cita ingin menjadi tentara yang hafiz Al-Quran. Muhammad Faiz Ezra, sering disapa dengan nama Faiz, lahir di Tapak Tuan 21 Oktober 2009. Putra dari Bapak Musliadi dan Ibu Sri Hidayani. Anak kedua dari 3 bersaudara. Faiz adalah anak yang bisa berpikir kreatif dengan caranya sendiri. Ia memiliki imajinasi yang tinggi dan praktis. Ananda juga setia kawan dan loyal. Harapan orang tua, semoga Faiz menjadi anak yang soleh dan tercapai cita-citanya. Memiliki hafalan 1 juz. Ananda Faiz merupakan anak yang lembut hatinya. Muhammad Nairul Hamdika. Teman-teman di sekolah menyebut namanya dengan Dika. Lahir di Labuhan Hati tanggal 22 Januari 2010. Putra dari Bapak Musliadi dan Ibu Jutfitri Maunisa. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ananda Dika memiliki kepribadian yang tenang dan berhati-hati. Hal ini membuat ia menjadi anak yang teladan bagi siswa yang lain. Ananda juga merupakan anak yang sangat patuh dan suka menolong. Kepribadian ini menjadi lekat dan dikenal di dalam diri Dika. Orang tua Dika berharap semoga cita-citanya tercapai dan SDIT semakin berjaya. Memiliki hafalan 1 juz, Dika senang dengan permainan badminton dan bercita-cita menjadi pengusaha yang jujur dan amanah. Muhammad Naiswan Faiz, akrab disapa dengan nama Naiswan, lahir di Langsa 16 Juli 2010. Putra dari Bapak Muzakir dan Ibu Nur Fadila. Anak pertama dari 3 bersaudara. Naiswan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, baik di bidang pelajaran maupun wawasan. Rasa iman orang tua ingin menjadi anak yang solih, berbudi pekerti luhur, berbakti pada kedua orang tua, nusa, bangsa, serta menjadi hafiz Al-Quran. Memiliki hafalan 1 juz. Ananda memiliki hobi berenang dan memiliki cita-cita ingin menjadi seorang tentara yang hafiz 60 juz. Muhammad Rizki, akrab disapa dengan Rizki, lahir di Malabo tanggal 25 Desember 2009. Putra dari Bapak Firdaus dan Ibu Sri Sulastri, anak ketiga dari 3 bersaudara. Ananda Rizki merupakan siswa yang rajin bekerja, sangat suka bergotong royong dalam hal membersihkan kelas. Ia aktif di bidang olahraga, khususnya di bidang badminton, sehingga mampu mencetak prestasi. Harapan orang tuanya kelak ia menjadi anak yang soleh, taat ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, cinta Al-Quran, dan berguna bagi banyak orang. Memiliki hafalan 1 juz. Olahraga merupakan hobi yang ia suka dan ia tekuni. Ananda bermimpi kelak ingin menjadi seorang atlet badminton. Nazia, lahir di Lampahan 6 Mei 2010. Anak dari Bapak Wahyudi dan Ibu Maya Rifa. Anak pertama dari 3 bersaudara. Gelar anak pertama menuntun Nazia menjadi panutan bagi adik-adiknya. Ananda tumbuh dengan karakter penyayang dan lembut. Dia suka dengan suasana yang berganti-ganti, sehingga membuat ia mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini pun menjadikan ia mudah bergaul dengan teman-teman. Semoga Ananda menjadi anak yang soleh dan membanggakan keluarga. Memiliki hafalan 1 juz. Ananda memiliki hobi memasak dan bercita-cita ingin menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Nikmatul Hafiza, senang disapa dengan nama Isa, lahir di Panjang Baru tanggal 24 Juli 2009.
tiga bersaudara. Humoris adalah kesan yang lekat dari Ananda. Ananda mampu membuat suasana menjadi cair dan menyenangkan. Namun, ketika belajar, Ananda akan fokus ketika ruangan kelas aman dan tenang. Ananda juga memiliki rasa loyalitas yang sangat tinggi terhadap teman-temannya. Dalam kesehariannya, di kelas Radit sangat suka berbagi. Harapan orang tua ingin Radit menjadi anak yang soleh, berguna, memiliki hafalan 1 juz. Radit menjadi pengusaha yang hafiz Al-Quran. Rahmat Rizky. Teman-teman di sekolah sering memanggilnya dengan sebutan Rahmat. Lahir di Medan tanggal 1 Februari 2010. Putra dari Bapak almarhum Ihsan dan Ibu Hafridah. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Rahmat adalah tipikal siswa yang jujur dan bersemangat dalam pelajaran. Mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Jika ada teman yang kesulitan, Ananda dengan senang hati membantu. Ananda juga sangat menyayangi anggota keluarganya, sehingga sikap ini ia terapkan terhadap guru dan teman-temannya di sekolah. Harapan orang tua agar Rahmat menjadi anak yang hafiz Al-Quran. Memiliki hafalan 1 juz, Ananda menyukai permainan sepak bola dan bila besar nanti ia ingin menjadi seorang polisi yang jujur dan amanah. Raisa Sofia, akrab disapa dengan nama Raisa, lahir di Sumawe 11 Februari 2010. Putri dari Bapak Gasman dan Ibu Ridawati. Anak kedua dari 3 bersaudara. Raisa merupakan siswa yang periang dan murah sebelum di sekolah. Setiap ada budi, disiplin, berkarakter, baik dan sopan. Memiliki hafalan 1,5 juz. Raisa memiliki cita-cita besar untuk negara ini, yaitu ingin menjadi seorang presiden. Hati dan karakter dari kakak Sofia. Rafis Angkistan, senang disapa dengan nama Angkis. Lahir di Tapak Tuan tanggal 24 Maret 2010. Putra tunggal dari Bapak Darwis dan Ibu Asmaul Husna. Mendapat posisi sebagai anak satu-satunya di dalam keluarga membuat Angkis mendapat limpahan kasih sayang berlimpah dari orang tuanya. Ananda yang sangat peduli dan cinta kebersihan. Ia sangat anti dengan kelas yang kotor. Dan yang terpenting, Angkis adalah siswa yang sangat rendah hati. Ketika ingin berbagi, ia pasti ingin namanya untuk tidak disebutkan. Ibarat tangan kanan yang memberi, namun tangan kiri tidak mengetahui. Orang tua Angkis berharap agar dia menjadi anak yang soleh serta sukses dunia akhirat. Memiliki hafalan 1 juz, Ananda memiliki hobi berolahraga dan suatu saat nanti ingin menjadi seorang pengusaha yang amanah dan jujur. Sabra Syakila, akrab disapa dengan nama Sabra, lahir di Banda Aceh 19 Mei 2010. Putri dari Bapak Devi Irianto ST dan Ibu Hanifah Satriani SPDI. Anak pertama dari 3 bersaudara. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat Ananda Sabra memiliki kemampuan yang baik dalam bidang pengetahuan sehingga mampu mencetak prestasi di bidangnya. Dia juga pandang dalam hidup cepat. Dalam berteman, dia sangat loyal terhadap teman-temannya. Orang tua Sabra berharap agar Ananda Sabra menjadi anak dharma. Memiliki hafalan 2 juz. Dalam kesehariannya, Ananda suka membaca dan bercita-cita ingin menjadi Siti Gaida Akila. Akila, begitu teman-teman sering menyampaikan di sekolah. Lahir di Pantai Perak 29 Juni 2010. Putri tunggal dari Bapak Irwan Adi Suparman SE dan Ibu Rahma Fadilah SPDI. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Posisi sebagai anak tunggal membuat Akila juga mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua. Ananda merupakan anak yang sangat feminin, kreatif, dan fashionable. Harapan orang tua menginginkan agar Ananda menjadi anak yang solih, hafiz Quran, berbakti kepada kedua orang tua, berakhlak karimah, berguna bagi keluarga, agama, dan bangsa, serta menjadi pembuka pintu surga bagi kedua orang tuanya. Memiliki hafalan 1 juz. Di sekolah, Ananda
hobi membaca dan senang belajar. Suatu hari nanti ia ingin menjadi seorang psikolog dan pengusaha yang aktif 30 juz. Syaika Zahratul Zafira, akrab disapa dengan nama Syaika, lahir di Suso 11 Agustus 2010, putri dari Bapak S.M. Rizka Rezalullah dan Ibu Elvi Zuyanti, anak kedua dari 3 bersaudara. Ananda merupakan siswa yang rajin dan tidak mudah mengeluhkan. Ia sangat suka menulis catatan di sekolah, memiliki semangat belajar yang tinggi, pembawaannya yang riang dan humoris menjadi kesan tersendiri bagi teman-temannya. Ananda juga dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Raffi Andriza Ananda, akrab disapa dengan panggilan Raffi, lahir di Banda Aceh tanggal 26 Juni 2010, putra dari Bapak Andrianto dan Ibu Reni Arisandi, anak kedua dari 3 bersaudara. Ananda memiliki pembawaan yang tenang, santai, dan mudah mensentuh hatinya. Raffi juga memiliki jiwa analisis yang tinggi, sehingga membuatnya senang bereksperimen dengan hal-hal yang sederhana. Di sekolah, Ananda sering meluangkan waktu menyendiri bersama alam sekitar, lalu kemudian mengamatinya. Ananda tertarik dengan hal-hal yang berbau kimia. Harapan orang tua ingin Ananda menjadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa dan agama. Memiliki hafalan 1 juz, Raffi memiliki hobi bermain sepeda dan sepak bola, serta membaca buku sains. Suatu hari nanti, ia ingin menjadi seorang ilmuwan. Abu Haris Al-Aksan, teman-teman suka memanggilnya dengan sebutan Ais, lahir di Lombok 16 Agustus 2010, putra dari Bapak Yufrida SPT dan Ibu Eva Diana AMDK, anak keempat dari 4 bersaudara. Ais merupakan anak yang sangat patuh, lembut, sopan, dan penyayang. Dengan jiwa kepemimpinannya, ia berhasil menjadi ketua kelas yang baik. Dia tidak sukar untuk membantu orang lain tanpa harus diminta. Kata Ais, jika ingin membantu orang, tidak boleh pilih-pilih. Orang tua Ananda mengharapkan agar Ais menjadi anak yang soleh, berguna untuk semua orang. Memiliki hafalan 1 juz, Ais sangat suka berenang dan membaca. Ia juga pecinta teh. Di masa mendatang, Ais ingin berkecimpung di dunia militer. Masya Allah, semoga cita-cita Ananda di kelas 6 Gaza tercapai. Para pembawaan dimohon untuk duduk kembali. Siswa berprestasi diraih oleh Ananda Fatian Akbar Maulana. Kepada Ananda, kami persilakan untuk maju ke depan. Lihat. Yang mana tuh? Enggak, salah bacanya. Arkan Maulana apa Patian? Patian Arkan Maulana. Mohon maaf, Patian. oleh Ananda Fatian Akbar Hibatullah. Kepada Ananda kami persilahkan. Kategori siswa yang membawa nama baik sekolah diraih oleh Ananda Alifa Zatiliza Ziko. Kepada Ananda, harap maju ke depan. Kategori siswa dengan hafalan tertinggi diraih oleh Ananda Muhammad Arfan Amar Nazar. Kepada Ananda kami persilahkan untuk maju ke depan. Kami mohon kesediaan dari orang tua untuk menampingi Ananda di depan. Kepada wali siswa dari Amar, Alifa, dan juga Fatian, kami mohon untuk ke depan mendampingi Ananda. Ridron dong. Ini harus pertahankan hafalannya insya Allah.
Bapak akan membacakan antara surah pertama dan surah ke-29. Surah ke juz 29 ya. Baik, untuk juz pertama tolong disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bismillahirrahmanirrahim. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha. Nah, ini yang juz 3 ya? Oh, maaf. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Ibu Jud Sri Mawaddah, wali dari Furqan Khairul Azam, untuk menyambung ayat dengan Ananda Alifah. Baik, Ananda yang tersayang Alifah, insya Allah semoga menjadi hafizah, menjadi anak yang soleh, yang bermakna untuk agama, yang bermanfaat untuk agama dan masyarakat. Baik, Ibu akan membacakan juz 1 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما
مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Baik, sekarang kita membaca juz 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga anak-anak kita menjadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.